Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu dengan saya. Kali ini kita akan menyampaikan mengenai inventarisasi barang milik daerah atau lebih familiarnya dengan sebutan sensus barang milik daerah tahun 2023. Ya, sini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan penjelasannya terlebih dahulu, panduannya awal, pembukaan awal terlebih dahulu. Untuk panduan terkait dengan teknis nanti silakan bisa melihat di video berikutnya. Tapi sini nanti kita mempelajari dulu dasar kegiatan, alur kerja dan sebagainya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Sesuai dengan Permendagri nomor 47 tahun 2021. Kemudian barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sama Permendagri 47 tahun 2021. Nah, sekarang di sini adalah siapa yang wajib melakukan inventarisasi. Nah, pelaksana inventarisasi itu ada dua, ada pengguna barang dan pengelola barang. Next, objek inventarisasi itu apa saja? Itu yang pertama, aset persediaan, kemudian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, dan konstruksi dalam pengerjaan. Kesimpulannya adalah semua yang ada dalam SIM aset persediaan dan SIM aset tetap dan aset lainnya itu semua dilakukan inventarisasi dari KIP A, B, C, D, E, ekstrakom, dan aset tidak berwujud, termasuk juga konstruksi dalam pengerjaan. Itu dilakukan sensus atau inventarisasi. Nah, kemudian tahapan inventarisasi, di sini nanti kita akan membahas mengenai persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil inventarisasi, dan tindak lanjut hasil inventarisasi. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa inventarisasi atau sensus ini ada kesempatan untuk menata kembali atau merefresh kembali catatan aset kita, atau bahasa umumnya itu mungkin cuci gudang ya. Di sini nanti kita akan memilah barang yang masih bagus, barang yang rusak ringan, barang yang rusak berat, ataupun barang yang tidak ditemukan namun tercatat, atau barang yang tercatat ganda. Di sini nanti ketika kita melakukan inventarisasi nanti di akhirnya nanti akan ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu dalam berupa misalkan barang itu dalam kondisi rusak ringan, berarti akan ada usulan untuk pemeliharaan. Rusak berat, mungkin ada usulan pemeliharaan atau usulan penghapusan. Tidak diketemukan, mungkin usulan untuk dihapus dari catatan asetnya, atau mungkin catatan atau tindak lanjut yang lainnya. Yang pasti diharapkan setelah kegiatan inventarisasi ini catatan aset kita itu menjadi rapi, tertib, akurat, dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama tahap persiapan. Dalam persiapan ini kita disarankan untuk membentuk tim inventarisasi atau tim sensus dalam bentuk SK ya. Ada beberapa personil mungkin yang pasti terlibat di situ adalah kepala sekolah, ATU, Sarpras, dan juga pengurus barang.
Kalau mungkin masih dirasa kurang tenaganya, bisa ditambahkan anggota-anggota yang lainnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin menginginkan contoh konsideran atau mungkin contoh SK-nya, nanti bisa tulis komentar di kolom komentar. Silahkan cantumkan emailnya, nanti akan saya kirimkan draft atau mungkin contoh contoh SK tim inventarisasi di tempat saya. Kemudian penyiapan data awal ini perlu diketahui bahwa sensus ini nanti atau inventarisasi ini nanti akhirnya itu dalam bentuk aset-aset kita itu dilabeli. Nanti ada label dari SIM aset. Nah, itu ada bunyinya sensus tahun 2023. Syarat untuk cetak label pastinya Bapak Ibu juga udah tahu bahwa aset itu harus punya ruangan atau sudah masuk ke dalam kartu inventaris ruang KIR, sehingga penyiapan data awal ini termasuk juga menyiapkan KIR-nya itu Bapak Ibu. Jadi aset-aset panjenengan yang belum masuk KIR silahkan dimasukkan KIR terlebih dahulu, baru nanti dilakukan sensus. Nah, selain itu data awal yang dibutuhkan itu adalah data pengadaannya, dan idealnya memang pengurus barang itu mengarsipkan atau menyimpan data pengadaan barang, bisa dalam bentuk nota, kwitansi, atau mungkin berita acara serah terima. Lanjut. Nah, tugas tim inventarisasi 1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi. Ada objek inventarisasi, rencana jadwal pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan tugas atau petugas sesuai target lokasi dan jadwal pelaksanaan, menyiapkan data daftar barang milik daerah, menyiapkan dokumen sumber, melaksanakan inventarisasi, melakukan identifikasi hasil inventarisasi, meneliti dokumen kepemilikan, menyusun laporan hasil inventarisasi, menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu untuk tugas tim inventarisasi, tapi nanti juga tugas pokoknya seperti itu, hanya saja nanti bisa disesuaikan juga dengan kondisi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya penyiapan data awal. Data awal ini kalau di sini ada 2 dokumen sumber pengadaannya dari BOS, BOP, APBD, APBN, hibah atau yang lainnya. Kemudian penyiapan dokumen pelaksanaan inventarisasi ini, misalkan ada lembar kerja inventarisasi dan dokumen-dokumen pendukung ataupun dokumen-dokumen kelengkapan inventarisasi yang lainnya. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan inventarisasi PMD ini merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan identifikasi terhadap objek inventarisasi. Sasaran monitoring dan evaluasi kesesuaian rencana kerja. Nah, ini nanti untuk monitoring dan evaluasi ini pengelola barang, atau bisa dikatakan di sini nanti dari dinas ya. Kemudian ada pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Kalau kita di tahap paling bawah ya, kuasa pengguna barang. Nanti tugas monitoring ini nanti dalam pelaksanaannya, maksudnya dinas akan memonitor progres kita nanti seperti apa, sudah sampai di mana. Nah, ini tahap 3, tahap laporan hasil inventarisasi. Nah, nanti alurnya seperti ini. Jadi kita kuasa pengguna barang KPB, nanti kita melakukan inventarisasi, kita melaporkan pada pengguna barang atau dinas ya. Itu ada Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di SMA SMK. Kemudian nanti Dinas Pendidikan akan melaporkan kepada pengelola barang atau BPKAD, kemudian BPKAD akan melaporkan kepada kepala daerah. Alurnya seperti itu. Jadi nanti kita akan melapor kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tahap 4, tindak lanjut hasil inventarisasi. Nah,
Di tindak lanjut ini ada beberapa tindak lanjut ya. Di antaranya yang pertama pemberian label. Pemberian label ini dilakukan setelah laporan sensus itu diterima dan diakui kebenarannya. Nanti cetak label dan ditempel di aset kita satu persatu. Kemudian reklasifikasi. Reklasifikasi ini apabila ada aset yang salah masuk kamar atau salah masuk KIP, seharusnya masuk KIP B tapi malah masuk di KIP E atau sebaliknya, bisa direklas. Nah, itu temuan dari inventarisasi ini. Kemudian koreksi. Koreksi ini apabila ada pencatatan ganda satu gedung tapi dicatatnya dua, nah nanti yang satu nanti akan dikoreksi. Yang keempat pencatatan. Nah, di sini pencatatan. Jadi inventarisasi di sini adalah tidak hanya barang-barang yang sudah masuk dalam SIM aset yang ada di belanja modal maupun persediaan, tapi seluruh barang yang dimiliki oleh sekolahan. Sehingga nanti jika ada barang yang belum tercatat di SIM aset, maka nanti tindak lanjutnya adalah dicatatkan di SIM aset atau diinputkan di SIM aset setelah sensus nanti. Kemudian yang kelima pengalihan status penggunaan. Nanti kalau ada evaluasi terkait dengan penggunaan atau mungkin statusnya dari misalkan di tempat kami ya itu ada tanah yang masih milik kas desa, belum menjadi milik provinsi Jawa Tengah, sehingga nanti mungkin kalau nanti hasil sensus ini tindak lanjutnya harusnya ada semacam tukar guling atau mungkin untuk mengurus sertifikat tanah itu supaya nanti bisa menjadi menjadi provinsi, tidak menjadi milik Pemda. Masih ada beberapa yang seperti itu, milik keraton, milik Pemda, kas desa, atau mungkin milik perorangan, itu masih ada beberapa. Kemudian yang keenam pengeluaran internal PB atau penarikan. Ya ini nanti mungkin kalau ada transfer aset antar instansi atau mutasi aset antar instansi. Kemudian yang ketujuh penghapusan. Nah, penghapusan ini untuk aset-aset yang mungkin sudah rusak berat, sudah benar-benar tidak bisa dipakai, atau mungkin aset-aset yang tidak diketemukan keberadaannya di mana, itu nanti bisa diusulkan untuk proses penghapusan. Dan yang kedelapan adalah sesuai peraturan perundang-undangan, nanti akan menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, temuan di sekolah masing-masing. Nah, gambaran tindak lanjut, macam-macam tindak lanjut yang akan muncul atau akan dilaksanakan setelah sensus. Nah, kita bahas satu persatu. Pemberian label. Pemberian label pada BMD dilakukan terhadap BMD yang belum diberikan label atau penggantian label akibat reklasifikasi, koreksi, atau terjadi perubahan kode lokasi barang. Reklasifikasi merupakan tindakan perbaikan pada penggolongan dan kodifikasi BMD sesuai dengan pembukuan BMD. Nah, ini ada koreksi. Koreksi merupakan tindakan pembetulan terhadap data BMD sesuai dengan pembukuan BMD. Pencatatan dilakukan dalam hal belum tercatat. Pengalihan status pengguna sementara dilakukan apabila BMD telah digunakan oleh pengguna barang tapi masih tercatat dalam daftar BMD pada pengguna barang lainnya, atau BMD telah digunakan oleh pengguna barang tapi masih tercatat dalam daftar BMD pada pengelola barang. Pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan. Pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan dilakukan apabila BMD telah digunakan oleh kuasa pengguna barang tetapi masih tercatat dalam daftar BMD pada kuasa pengguna barang lainnya. Dia mutasi antar pengguna barang. Nah, penghapusan sebagaimana hasil pelaksanaan inventarisasi dikategorikan dalam penghapusan karena sebab lain. Penghapusan karena sebab lain dilakukan terhadap bangunan yang telah berdiri di atas tanah pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan pemindah tanganan atau pemusnahan,
Aset tetap renovasi yang berada atas aset milik pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau pihak lain dan tidak dapat dilakukan pemindah tanganan atau pemusnahan. Barang milik daerah yang hilang karena pencurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang atau tidak ditemukan, atau barang milik daerah yang hilang dan tidak ditemukan. Penghapusan terhadap BMT yang hilang dan tidak ditemukan. Nah ini Bapak Ibu nanti kalau menemukan barang-barang yang tercatat tapi barangnya tidak ada. Penghapusan terhadap BMT hilang tidak ditemukan dilakukan dengan membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh gubernur berjumlah gasal paling sedikit terdiri dari unsur pengelola barang, pejabat penata usaha barang, pengurus barang, pengelola, biro hukum dan inspektorat. Nah ini nanti tugasnya dari BPKAD ya, kita nanti tinggal melaporkan saja. Nanti ini tindak lanjut dari temuan inventaris atau temuan sensus, tapi tidak perlu takut nih Bapak Ibu nanti, karena yang penting kita sudah melakukan sesuai prosedur gitu. Laporan berita acara hasil penelitian yang disusun oleh tim terhadap BMT yang hilang tidak ditemukan meliputi BMT masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan, atau BMT sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dan memberikan pertimbangan untuk diusulkan penghapusan. Dalam hal BMT sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dilakukan paling sedikit dengan pertimbangan. 1. Sudah tidak memiliki sisa masa manfaat. Pernah terjadi keadaan kahar atau keadaan darurat ya, kebakaran dan lainnya, atau kecurian, kemudian tanggal, bulan, tahun perolehan secara fisik sudah tidak dimungkinkan keberadaannya atau tidak dapat dipertahankan secara teknis keberadaannya, atau terdapat dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, surat keterangan kehilangan dari kepolisian, berita acara dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk mengantisipasi ini atau mungkin melaksanakan ini, nanti jenengan di sekolah masing-masing bisa melihat barang-barang yang mungkin sudah usianya itu, kalau aset peralatan dan mesin mungkin dia sudah di atas 5 tahun, sudah 10 tahun atau bahkan 20 tahun masih tercatat tapi barangnya itu sudah tidak tahu di mana. Dan nanti bisa saja tuliskan saja di sensus nanti tidak diketemukan, dan nanti akan tindak lanjutnya, maka nanti akan diusulkan untuk penghapusan karena sudah tidak memiliki sisa masa manfaat. Nanti menganjurannya kalau nanti jenengan menuliskan tidak diketemukan, nanti berarti harus ada surat keterangan atau mungkin berita acara dari kepolisian. Nah itu juga sebenarnya tidak masalah, urus kepolisian juga tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan nanti tidak mau repot terkait dengan hal itu, bisa jenengan tuliskan di rusak berat. Hanya saja kalau rusak berat itu wujudnya itu harus ada, tidak boleh hilang sama sekali. Jadi harus ada wujudnya kalau rusak berat. Tapi kalau tidak diketemukan, tidak ada wujudnya, nggak apa-apa. Hanya saja kan kalau tidak ditemukan, jangan kaget atau mungkin jangan heran nanti kalau ada tindak lanjut dari BPKAD, survei ke tempat jenengan, monitor ke tempat jenengan dengan tim peneliti, mengklarifikasi, mencari informasi terkait dengan barang yang tidak diketemukan tersebut. Makaten Bapak Ibu semuanya dari SMA maupun SMK. Ini pengantar dari saya ya. Kalau garis besarnya itu seperti itu kaitannya dengan sensus tahun 2023 ini nanti yang akan kita kerjakan. Kaitan dengan teknis, nanti akan saya bagikan sedikit tips dan trik bagaimana pekerjaan ini nanti bisa lebih mudah, pekerjaan ini bisa terasa lebih ringan, lebih nyaman untuk dikerjakan, sehingga kita tidak terlalu terbebani juga dan tidak yang pasti tidak terlalu capek. Saya yakin kalau jenengan nanti bisa mengkondisikan di sekolah masing-masing, bisa mengkoordinir tim masing-masing,
bisa berjalan dengan baik, pekerjaannya akan terasa ringan dan pasti akan selesai tepat waktu. Dan saya mengingatkan bahwa sensus ini toleransi waktunya sampai dengan bulan Agustus atau akhir Agustus nanti. Di September nanti kita sudah harus bisa melaporkan kepada dinas pendidikan. Jika kita masih punya waktu sekitar 3 bulan untuk melaksanakan ini, walaupun waktunya sepertinya masih lama, tapi saya yakin di tempat panjenengan itu kegiatannya juga tidak hanya sensus, kegiatannya juga banyak, apalagi sebentar lagi mendekati dengan PPDB, mendekati dengan kenaikan kelas, rapotan, dan lain sebagainya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu pengurus barang adalah Bapak Ibu yang multi talent atau multitasking, pekerjaannya di sekolah pasti juga banyak. Maka dari itu mari kita bekerja cerdas, kita bekerja bersama, saling bantu-membantu supaya nanti pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu dan bisa nyaman untuk semuanya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, atau mungkin membutuhkan sesuatu, nanti tulis saja email panjenengan. Nanti kalau enggak komentar saja di bawah, nanti akan saya bantu jawab. Seperti itu. Kita saling share ilmu saja di sini. Saya juga bukan orang yang benar-benar memahami atau mungkin saya bukan ahlinya di sensus ini. Saya hanya mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan sensus ini supaya kita nanti bisa bersama-sama menyelesaikan tugas ini dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu, dan kita lanjut di video selanjutnya. Silahkan lanjut ke video selanjutnya terkait dengan tips, trik, dan cara-cara pengerjaan sensus barang milik daerah atau inventarisasi barang milik daerah dengan menggunakan SIM aset di video berikutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita saling support, saling dukung. Apabila panjenengan berkenan, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga tombol loncengnya, icon loncengnya. Nanti insya Allah ketika nanti ada informasi terbaru terkait dengan aset, terkait dengan barang milik daerah, atau mungkin terkait dengan info pendidikan yang lainnya, nanti akan saya share, akan saya bagikan melalui channel ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.